juragannya IGD nih gimana nih pengalamannya nih? Ya, berat. Waktu awal COVID itu ya, Ya. tenaga dokter IGD itu awal COVID ada 7 dokter. Kemudian cuti 2 karena sakit dan satunya mau melahirkan. Tinggal 5. 5 ini harus jaga. Pagi, sore, malam, satu jam cuma 1. Pasiennya banyak. Pasiennya banyak dan kita belum tahu dia COVID atau belum COVID atau nggak COVID. Dan akhirnya tumbanglah kami 15 dari anggota IGD itu positif, confirm. Padahal waktu itu dokter punya amunisi berapa personil? Itu dokter sudah 10, ada penambahan, kemudian perawat sekitar 25, kemudian bidan 5 orang, masih ada adminnya 2. Waktu itu kita sempat berpikir kalau IGD lockdown gimana gitu. Dan itu nambah bernangis. Tapi nggak boleh nangis. Saya ikut pusing juga waktu. Aduh gimana ya? Apa masa dokter spesialis suruh jaga juga? Gak ada. Jadi waktu itu pernah teman-teman ada 15 orang dan mungkin ada sesi berikutnya ada yang juga positif lagi, lagi ya tertular dan alhamdulillah sih sehat semua ya. Jadi OTG aja orang tanpa gejala ya. 2 yang rawat inap. Rawat inap 2. Jadi waktu itu masalah tenaga. Jadi akhirnya dari pihak manajemen membuat undangan untuk dokter yang mau menjadi relawan COVID ya. Sampai sekarang masih ya dok? Masih. Oke, siapa tahu nanti jadi karyawan terus. Amin. Amin. Saya relawan. Relawati kali ya. Terus kalau buat saya itu pengalaman ya memang penyidikan itu ya. Kalau kita udah berusaha sekuat tenaga ya. Apa yang ada modalitas di sini karena kita gunakan semua. Tapi endingnya ternyata harus meninggal ya mau berbuat ya. Makanya kita udah usaha banget. Dan beberapa kali kita merujuk pasien ya ke tipe A. Bisa ke Solo, bisa ke Jogja. Yang paling gampang kalau dari Wonosobo itu ke Solo. Kita ada merujuk banyak pasien, banyak juga yang selamat, tapi ada juga yang meninggal. Dan kita tetap follow up itu, yang kemarin merujuk gimana ya? Alhamdulillah kalau bisa pulang. Ternyata juga ada yang teman-teman kita sendiri ya. Ya kalau yang suami-suami ada ya, tetap Mbak Titin. Iya, suami meninggal. Kemudian mantan karyawan sini Pak Misteri. Oh iya, mantan karyawan sini pernah perawat juga ya. Mas dari Pratoka ya. Pratoka juga ada yang meninggal. Jadi kita Pak Widodo. Pak Widodo. Sedih banget lah kehilangan teman ya. Terhadap ada teman sahabatnya juga yang jadi ini. Wafat karena COVID? Hanya confirm, tapi nggak sampai meninggal. Oh ya, teman angkatan saya ada. Jadi waktu itu, ya mungkin waktu itu sempat viral ya. Dia sebelum dipasang intubasi itu beliau sholat dan foto itu viral kemana-mana. Dan kemudian dari RCTI mengundang istri ke sana untuk mewakili nakes-nakes yang meninggalkan. Semoga semua yang meninggalkan karena COVID diterima insya Allah dan menjadi mendapatkan jannah ya. Kita juga kehilangan usaha-usaha terkenal ya, si Ali Jaber ya. Beliau itu memberi kontribusi banyak untuk Islam Indonesia, tapi ya semoga udah ada penggantinya nanti ada kembarannya juga ya, ada putranya juga. Semoga meneruskan beliau. Oke, terus ini kaitannya dengan APD. Nah, pakai hazmat atau gaun. Jadi dulu guys, dokter tuh pakai baju dokter, jas dokter. Sekarang kita buang ya. Iya. Sampai nanti COVID-nya habis, mungkin baju dokter itu akan dipakai lagi. Ini pakainya gini nih. Nih, gaun dokter. Dulu ini hanya dipakai di ruang operasi ya. Iya. Nah, habis itu rumah sakit membuat ratusan gaun untuk semua karyawan dan mendapat jatah untuk memakai ini. Dokter Handako dulu gimana? Cerita waktu pertama kali dan harus memakai hazmat itu gimana? Hazmat, ya panas. 3 bulan saya turun 6 kilo bu. Gara-gara sering pakai hazmat, jadi sekali masuk 12 pasien confirm gitu. Iya. 3 jam 4 jam kita pakai. Pernah pingsan nggak gara-gara hazmat? Hampir blackout ya. Iya itu jadi beberapa cerita ada teman yang operasi
operasi, asistennya pingsan, asisten operasi, perawat operasi, dokternya pingsan. Kalau gitu, aduh, siapa yang gue kerjain nanti ya? Ya, ada yang seperti itu. Tapi kemudian ada keluar aturan yang bahwa kita tidak harus menggunakan hazmat di ruang perawatan, yang penting pakai N95-nya. Jadi akhirnya dipakailah gaun ini ya. Terus waktu itu ada kaitannya dengan hazmat, waktu itu pertama keluar harganya 500.000 tuh. Dan masih langka banget. Waktu itu pihak rumah sakit berpikir, ini bahannya apa sih? Gimana kalau kita dijahit? Akhirnya dicarilah kita membooking banyak penjahit. Jadi kan selama masa COVID ini penjahit-penjahit itu tuh nggak kebagian order ya, karena mereka kan ekonomi jatuh. Orang-orang siapa sih yang mikirin baju baru sih? Gak ada ya. Ternyata kita malah mikirin gaun baru. Gaun barunya ini lagi warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Dulu bikinnya hanya untuk oka aja kan. Sekarang ternyata semua ini perlunya seperti itu, gitu ya. Ada tambahan nggak waktu pengalaman pakai hazmat? Apa sih, panas. Tapi kamu nggak tambah kurus tuh? Iya. Dulu kan awal-awal COVID kan susah ya dok, kita APD susah banget lah. Maksudnya kadang kita juga di prank pasien pakainya gini doang. Maksudnya di prank tuh udah ngapa-ngapain, hasil rapid reaktif gitu. Bisa PS gitu. Itu sih dok kalau hazmat paling ya belum ngerasain gimana susahnya pakai. Kalau saya kan masih isip ya dok waktu itu awal-awal COVID, jadi rasain susah banget hazmat tuh gitu. Sampai dapat bantuan kan dok, bantuan hazmat yang bentukannya kasar banget sampai yang kayak gimana, kayaknya udah dapat semua gitu kan. Terus udah sekarang apa lah ya pakai hazmat ya. Kalau mau kurus pakai hazmat guys, jadi nggak usah pakai obat yang mahal-mahal. Atau minuman khusus. Nah itu bisa pakai itu sehari berapa jam langsung turun dehidrasi soalnya. Turunnya gara-gara hilang air, lemaknya masih di dalam ya. Iya itu. Kemudian apa lagi ya? Hazmat sudah. Oh ya, pengalaman ya. Kita kan baru mendengar berita nih bahwa ada teman kerja perawat di Palembang ya mengalami kekerasan fisik. Mungkin Anda sudah menonton videonya yang viral itu. Ada tanggapan nggak, Dokter Handoko, terus ada kasus seperti itu? Ya, gimana ya, kondisi tenaga kesehatan itu mesti nggak ada niatan untuk menyelamatkan pasien, itu mesti nggak ada. Tindakan berisiko ya juga mesti ada kan. Misalnya itu entah kasusnya apa, kita ngikut pasien misalnya, anak-anak gemuk lagi, susahnya minta ampun, masih dipendul lagi ke bapaknya lagi. Susah lagi. kalau bagian ya. Ada pembuluh darahnya selebar rambut, jadi susah. Iya, prinsipnya cuma minta tolong ke masyarakat. Kita nggak ada niatan untuk mencari pasien. Kita berusaha untuk sebaik-baiknya untuk semua pasien, kesembuhan pasien. Tolong misalnya cari suatu komplikasi, tanyakan dulu aja kenapa bisa, baru nanti kalau informasi dikonfirmasi ya. Jadi saya juga ingin semua warga negara Indonesia, siapapun Anda yang menonton YouTube ini, tolong sama-sama menjaga etika, sopan santun, bahwa kita itu menolong niatnya betul-betul dari hati nurani terdalam. Tidak ada niatan untuk ini pasien tak pateni ya. Gak ada itu seperti itu. Dan tapi setiap tindakan itu ada resikonya, Mungkin pada kasus-kasus yang sulit itu agak mungkin harus, kalau orang biasa dicoblos 1 kali selesai. Tapi ini kalau misalnya kasusnya sulit ya mungkin 2-3 perawat atau dokter yang ikut membantu mengerjakan baru dapat. Jadi nanti keluarga udah buru komplain ya gitu. Jadi Save Nakes Indonesia, jangan lagi ada kekerasan, stop kekerasan, oke? Ya. Nah, sekarang aku pengen tahu di luar COVID nih, pengalaman-pengalaman yang paling berkesan, baik kesan positif atau kesan negatif. Yang paling diingat kasus apa dulu, saya pernah ingat kayak di rumahnya ini. Ayo dulu. Selama di IGD ya dok ya? Iya, dia di mana aja lah. Masa di warung kopi. Yang paling berkesan itu
Yang jelas waktu di IGD itu dokter, jadi memang pernah ada yang pasien maksudnya gawat dari mulai perdarahan dan lain sebagainya, tapi ketika itu paling tidak kita bisa memberikan penanganan awal, kemudian pada saat itu kita bisa melihat rasa terima kasih dari keluarga pasien, itu betul-betul rasa lelah kita selama jaga, kemudian selama menangani pasien tersebut itu hilang. Jadi begitu ada pasien yang betul-betul kemudian membaik atau bahkan sembuh, kemudian berterima kasih dengan tulus, itu rasanya itu sudah semua rasa lelah kita sudah hilang gitu. Jadi sangat senang sekali. Kemudian pengalaman yang berkesan juga, jadi memang menjadi tenaga kesehatan itu selain bersinggungan dengan pasien kan juga bersinggungan dengan hukum. Jadi pernah juga menangani kasus visum yang sampai jadi saksi di kepolisian, itu juga termasuk pengalaman yang cukup berkesan sih dokter. Tapi ya itu jadi pelajaran untuk kita semua bahwa setiap pekerjaan kita itu ada tanggung jawab yang harus kita pikul, apapun resikonya itu ya kita harus betul-betul bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita masing-masing. Dokter Arif gimana? Oh iya. Kalau saya, walaupun banyak di luar sana yang kasus-kasus kekerasan mungkin sama tenaga medis dan lain sebagainya, mungkin perawat, dokter dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak sedikit juga kok keluarga atau masyarakat yang baik sama kita. Jadi saya harap itu hanya oknum-oknum satu aja atau dua. Jadi nggak semuanya, ternyata orang-orang Indonesia itu masih banyak yang baik kok ternyata. Dan saya harapannya pas ketemu dengan orang-orang seperti itu ya saya juga harus baik sama mereka, ya kan, supaya kita saling sama-sama baik, supaya Indonesia itu lebih maju, lebih baik pokoknya itu. Oke, kalau dokter Atika? Selama COVID sih memang yang berkesan ya selama visit Bangsal ya dok, itu sih berkesan banget karena itu hal pasien itu kan memang nggak cuma klinis gitu. Kita sama kayak kita dulu belajar zaman FK ya dok. Kalau pasien itu kan biopsikososial gitu, kita harus tangani itu nggak cuma jadi klinisnya, tapi psikis mereka seperti apa. Selama COVID sih dok gitu. COVID mungkin mereka banyak yang gejalanya cuma batuk pilek atau apa yang nggak begitu berat, tapi yang menjadi berat adalah pikiran mereka selama isolasi gitu sih, menerima bahwa mereka itu terkena COVID, bahwa mereka itu confirm bahwa mereka itu harus isolasi. Nah itu yang susah buat mereka. Jadi kalau selama visit tuh kita tuh periksa tuh ya udah periksa biasa, tapi kita tuh yang ngelamanya adalah kita dengerin cerita mereka dok gitu. Mereka curhat ke kita gimana keadaan mereka, gimana kondisi mereka, sampai mereka nangis gitu. Padahal cuma visit doang itu udah kayak senang banget buat mereka, diajak cerita. Ada orang yang mau visit mereka di dalam, itu aja udah senang banget. Kayaknya menganggap kamu dari planet lain ya. Kalian kan yang aliennya. Betul kan yang belum ya? Iya. Kalau saya gini, benar-benar pengalaman yang aku suka banget. Pasien dengan datang sadar, tapi mengalami kegawatan jantung. Tapi kami konsulkan harus kardioversi. Nah, ini kardioversi itu pasien sadar. gimana caranya? Gimana caranya? Tembak enggak nih? Bisa enggak nih? Akhirnya bismillah kita lakukan David dengan kardioversi ya, bukan David ya. 100 juta itu. Alhamdulillah irama dari sinus. Itu benar-benar Satu kali susut tadi ya? Satu kali susut. Itu benar-benar di hati saya, ya Allah. Pasien alhamdulillah selamat, itu aja. Itu happy banget ya? Happy banget. Iya. Kita Gitu, harus guys. menyemai. Jadi kita kalau misalnya ada pengalaman yang kita tadi udah tahu prediksi pasien ini prognosisnya jelek banget, ternyata pulang survive. Jadi ada istilah tuh, pasien datang horizontal, digendong pakai kursi atau apa, pulang vertikal, dia bisa dengan gagah jalan ke mobil yang menjemput. Itu luar biasa. Saya juga pernah tuh yang ke sana. Waktu itu stase di rumah sakit RSUD Wates. Saya jaga di konsulin dokter jaga gede bahwa ada pasien STEMI. Sampai sana waktu itu stabil sampai di ICU, dokter, dok pasiennya flat gitu. Saya lari, udah cepet pasangnya nggak ya? Tapi waktu itu sampai 3 kali shoot, jadi sempat itu sinus flat lagi. Ditungguin, Jul naikin. 2 kali, 3 kali, dia pulang selamat.
Kebetulan waktu itu beliau itu sedang mengimami sholat Jumat. Jadi pas lagi sholat jatuh, kena serangan langsung dibawa ke UGD dan sudah pulang selamat. Ya, gitu. Luar biasa ya. Jadi kita itu kalau ketemu yang keluarga bisa sehat, semua itu happy dari lubuk hati terdalam. Walaupun kadang-kadang ada juga yang nggak berterima kasih ya. Karena udah kewajiban lo gitu ya. Ada yang ingin disampaikan nggak untuk masyarakat gimana? Dalam kondisi seperti sekarang ini harus gimana gitu? Untuk masyarakat semuanya, kita semuanya sedang mengalami pandemi COVID. Semua orang saya rasa sedang mengalami kesulitan. Jadi tetap semangat. Kemudian selama masih pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan. Kita pasti bersama-sama bisa melalui pandemi ini. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Agri juga, semoga segera pulih Indonesia, segera sehat kembali, dan juga untuk ekonomi segera bangkit lagi. Semangat untuk masyarakat Indonesia. Oke. Semangat ya. Ada yang mau curhat? Vaksin sudah mulai jalan, Yes. tapi jaga kesehatan tetap harus dijalankan. Kenapa di India terjadi Ya. seperti itu? Jadi guys, ada kecenderungan masyarakat kalau udah divaksin terus dia jadi apa? Gua mah. Masih resiko tertular. Jadi ada yang misalnya ada headline tuh ada agak tendensius ya. Soal divaksin tertular ya. Memang vaksin tidak melindungi ada 100%, apalagi 1000%. Enggak. Dia hanya membantu kalau Anda sakit hanya yang ringan saja, nggak sampai meninggal atau yang berat. Dia tujuannya itu. Tidak membuat betul-betul tidak tertular. Nggak bisa kalau kemana-mana abai, sembarang, yang 5M tidak dikerjakan, insya Allah tertular. Apalagi ada lagi terakhir? Ya, untuk IGD di luar COVID, masuk kan beberapa kali terjadi kecelakaan massal. Buatnya massal. Langganan ya. Langganan. Ini kalau bisa dalam kendaraan hati-hati. Ke depan kan ini sudah puasa. Walaupun sudah ada larangan untuk mudik, tapi lalu lintas kan mesti kemungkinan masih ramai. Nanti resiko kecelakaan jalan masih tinggi. Kemudian untuk petasan, hati-hati, korban tiap tahun selalu banyak. Bahkan waktu itu ada yang harus diamputasi ya. Amputasi dari kehilangan mata. Bayangkan. Matanya buta karena kena percikan. Iya, saya ada. Kita coba. Oke, ada lagi? Oke, jadi guys harus stay safe, 2 stay healthy, ketiga stay happy. Jadi kalau aku tuh punya ini nih, punya moto. Dulu aku motonya jangan panik, tetap piknik. Karena sekarang aku udah ganti, udah aku upgrade. Jangan panik, selalu piknik, tapi piknik yang aman ya. Jadi piknik jangan keramaian dan tetap menggunakan ini. Kalau misalnya main ke alam terbuka, nggak apa-apa dibuka maskernya. Itu jaraknya juga jauh, main naik gunung atau misalnya main di TPH, mau di Wonosobo ya banyak tempat. Ada yang mau ke Wonosobo, harus ke Wonosobo. Oke, kita tutup ya. Jangan lupa selamat bertugas, semoga selalu baik lah, kesehatannya dijaga, selalu sehat. Jangan sampai tertular. Betul dulu tertular, enggak? Enggak. Nggak ada. Enggak.